Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat sudah naik di kelas 9. Nah, di kelas 9 berarti kalian harus belajar lebih giat lagi. Kalian harus mempersiapkan diri lebih baik lagi dan harus memberikan contoh yang baik bagi adik-adik kelasnya. Karena kelas 9 itu kakak kelas kan, kakak kelas yang dijadikan panutan sama adik kelasnya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab yang pertama, yaitu bab sistem reproduksi pada manusia. Nah, di sistem reproduksi pada manusia, kita nantinya akan belajar yang pertama, pembelahan sel. Kemudian yang kedua, sistem reproduksi pada pria. Kemudian sistem reproduksi pada wanita, hingga nanti kita juga akan belajar tentang menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan juga penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Nah, karena yang kita pelajari ini adalah untuk sebagian orang biasanya dianggap sesuatu hal yang sensitif atau hal yang tabu. Kita di sini tujuannya adalah untuk belajar. Jadi pelajaran sistem reproduksi itu memang sangat penting untuk menjaga organ reproduksi kita, untuk menjaga kesehatannya lah ya. Nah, oleh karena itu kita di sini tujuannya untuk belajar, untuk memperoleh ilmu, memperoleh edukasi. Jadi kita pelajari dan nggak usah mikir yang macam-macam. Oke, yang pertama kita belajar dulu tentang human body atau tubuh kita. Nah, bagaimana sih tubuh manusia itu terbentuk? Tubuh manusia itu terbentuk awalnya berasal dari yang namanya sel. Nah, sel berkumpul membentuk jaringan. Jaringan berkumpul membentuk organ. Organ-organ yang berkumpul membentuk sistem organ. Sistem organ yang sudah lengkap, yang berkesinambungan satu sama lain akan membentuk organisme, yaitu kalian. Nah, jadi awalnya kalian itu terbentuk dari sel, kemudian berkembang dan tumbuh sehingga membentuk diri kalian yang sekarang ini. Nah, pertama kita akan belajar bagaimana sel itu membelah dan untuk apa sel itu membelah. Nah, tujuannya sel membelah ada 3. Yang pertama untuk pertumbuhan. Yang kedua untuk perbaikan atau regenerasi sel-sel yang sudah rusak atau sel-sel yang sudah mati. Kemudian yang terakhir adalah untuk bereproduksi. Oke, jadi pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 2, yaitu dia membelah secara mitosis dan juga membelah secara meiosis. Jadi mitosis dan meiosis. Nah, bedanya apa mitosis dan meiosis? Mitosis itu terjadi di sel-sel tubuh. Kemudian dia menghasilkan 2 sel anak yang diploid. Diploid itu artinya 2 sel yang berpasangan. Kemudian jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Nah, bedanya dengan meiosis, meiosis itu terjadi hanya pada organ-organ kelamin, yaitu pada spermatozoa dan juga pada ovum. Kemudian di meiosis itu dia menghasilkan 4 sel anak haploid. Kalau mitosis menghasilkan 2 sel anak diploid, kalau meiosis
menghasilkan 4 sel anakan yang haploid atau hanya satu pasang. Kemudian jumlah kromosomnya setengah dari sel induk. Kalau mitosis kan sama dengan induknya. Nah, kalau meiosis itu setengahnya, sehingga sel anakannya juga menjadi 2 kali lipat. Oke, pertama kita akan belajar dulu tentang pembelahan mitosis. Cara menghafal pembelahan mitosis ada 4 tahap. PMAT, PAMAT. Oke, pertama P, profase, M, metafase, A, anafase, T, telofase. Jadi pembelahan baik mitosis atau meiosis selalu melalui tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, tahap profase. Ini adalah gambar dari pembelahan sel mitosis pada tahap profase. Di sini ada namanya membran inti. Terus di sini ada namanya kromosom. Terus di sini ada namanya gelendong pembelahan. Di sini ada namanya benang-benang spindle. Nah, sebelum kita masuk ke pembelahan mitosis, kita harus tahu dulu bedanya kromosom, kromatid, dan kromatin. Jadi, di dalam sel itu kan terdapat kromosom. Jika ada 2 kromatid yang seperti ini, maka ini dinamakan kromosom. Nah, kromosom itu 2 ini. Kalau kromatid itu 1 saja. Nah, ini namanya kromatid. Di dalam kromatid ini jika kita belah sampai ke dalam, ini ada benang-benang yang seperti ini. Benang-benang ini namanya kromatin. Jadi kromatin itu berkumpul membentuk kromatid. Kromatid yang sudah berpasangan dengan saudaranya berbentuk kromosom. Oke, kita masuk ke pembelahan mitosis. Tahap yang pertama adalah profase. Nah, di tahap profase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Membran inti itu yang ini. Dia itu mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian dia itu di profase juga sudah terdapat gelendong pembelahan. Jadi gelendong pembelahannya sudah terbentuk. Kemudian benang-benang kromatin. Nah, ini kromatin memadat menjadi kromosom. Jadi di sini itu kromosom sudah mulai terbentuk. Kemudian masuk ke tahap metafase. Nah, di tahap metafase gelendong pembelahannya sudah semakin jelas terbentuk. Nah, ini yang ada kutub-kutub ini namanya sentrosom. Nah, ini gelendong pembelahan sudah terbentuk. Nah, di metafase ini ciri khasnya adalah kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Jadi ini, bidang pembelahan ini bisa disebut juga dengan namanya bidang ekuator. Jadi lurus seperti ini adalah ciri dari metafase. Kemudian setelah mengalami tahap metafase, kita masuk ke anafase. Anafase ini kromatid yang tadi berpasangan menjadi kromosom, dia itu berpisah. Jadi yang satu tertarik ke kutub yang berlawanan, jadi yang satu tertarik ke yang sebelah kanan, yang satu tertarik ke yang sebelah kiri. Itu adalah ciri-ciri anafase. Kemudian di anafase, pada akhir anafase, kedua kutub sel akhirnya memiliki kromosom dengan jumlah yang sama. Makanya tadi di pembelahan mitosis itu kan dia menghasilkan sel anakan yang dengan jumlah sel induk yang sama. Nah, kemudian kemudian masuk ke telofase. Tahap telofase ciri-cirinya adalah terdapat cincin pembelahan. Nah, ini terdapat sitokinesis namanya. Selnya mulai melekuk membelah, ini namanya sitokinesis. Kemudian di telofase ini inti mulai kembali bergabung. Jadi intinya dari sel-sel yang tadi terpecah menjadi fragmen, menjadi bagian-bagian kecil, kemudian inti ini mulai terbentuk lagi dari kromatid yang berpisah menuju kutub-kutub yang berlawanan tadi. Nah, membentuk sel anakan. Kemudian dia ini membelah menjadi 2 sel. Makanya
di mitosis tadi menghasilkan 2 sel anakan. Oke, sekarang kita masuk ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu terjadi secara 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, meiosis pertama, dan meiosis yang kedua. Meiosis yang pertama dan meiosis yang pertama dan meiosis yang kedua juga melalui tahap profase, metafase, anafase, dan telofase, sama dengan mitosis. Hanya saja di sini profase yang pertama menghasilkan 2 sel anakan. Nah, kemudian dari 2 sel anakan ini kita masuk ke tahap profase yang kedua. Nah, tahap profase yang kedua itu kan sudah ada 2 sel anakan, sama dengan sel mitosis tadi. Nah, sel anakan di profase yang kedua ini merupakan sel yang haploid atau hanya sepasang. Prosesnya sama dengan mitosis dan meiosis, kemudian sampai pada tahap ke telofase akhirnya menjadi 4 sel anakan. Jadi yang pertama itu menghasilkan 2 sel anakan, kemudian dari 2 sel anakan itu membelah lagi secara meiosis yang kedua membentuk 4 sel anakan. Sama saja. Jadi tahapnya selalu melalui profase, metafase, anafase, dan telofase, baik mitosis maupun meiosis. Hanya yang membedakan adalah tempatnya, kemudian dia menghasilkan berapa sel anakan, diploid atau haploid, kemudian dan juga jumlah kromosom dengan sel induk. Kalau mitosis kan tadi menghasilkan 2 sel anakan yang diploid, artinya sepasang. Jadi 2 sel anakan itu sepasang dan kromosomnya jumlahnya sama dengan sel induknya. Nah, kalau meiosis itu dia itu menghasilkan 4 sel anakan, namun haploid hanya sepasang saja. Nah, jumlah kromosomnya juga berbeda dengan mitosis. Kalau mitosis kan jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya. Nah, kalau meiosis jumlah kromosomnya setengah dari sel induknya. Setelah ini kalian harus menuju ke tugas yang ada di Google Classroom. Kalian kerjakan dengan baik, dikumpulkan sesuai tenggang waktu yang sudah ditentukan. Untuk diskusi lebih lanjut atau kalau ada sesuatu yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di sekolah dan pandemi ini segera berakhir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.